pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang begitu luar biasa tentunya dalam kegiatan Temu Bisnis UMKM yang diselenggarakan oleh AAS Foundation dan PPIK Unhas atas dukungan dari Bank BRI. Dan selamat datang kepada Bapak Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman MP selaku Ketua Umum IK Unhas dan juga founder dari Tiran Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan Temu Bisnis UMKM pada hari ini merupakan rangkaian kegiatan Business Matching yang menjadi program dari IK Unhas yang akan kita lakukan secara berseri atau berkelanjutan dalam upaya untuk mencoba menaikkan level atau kelas daripada UMKM itu. Yang akan nanti dipandu langsung dan nanti dipandu oleh Pak Latunreng sebagai MC-nya dan akan nanti disampaikan langsung oleh founder Tiram Group. Sejauh mana nanti IK khususnya AS Foundation ini mensupport, mendorong dalam rangka kegiatan mereka, produk-produk mereka bisa kita perkenalkan ke negara-negara tujuan. Sukses itu di sini, mindset. Kalau mau sukses, keraguan hilangkan, hakul yakin, kerja keras, kerja ikhlas, insya Allah jadi. Ada yang mengatakan, itu sulit. Semua sulit, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Kalau mau pasti bisa. Kalau mau pasti bisa. Dan ada caranya. Bapak Ibu, saya lanjutkan. Baru saja kami ingin membuktikan bahwa perusahaan ini yang minus kami datang harus balik, harus kembali. Ini langkah-langkahnya. Produksinya 10.000 ton satu bulan. Nikel salah satu perusahaan. Karena ini yang paling besar dan ini yang paling tinggi kerugiannya. Kita belanja minus per kurang lebih 1 miliar per hari. Dan saya tidak langsung mengambil keputusan, kami kontemplasi 1 tahun. Tenangkan diri. Melihat perusahaan ini, karena kami jadi menteri, alhamdulillah, harta kami bertambah. Total kami hitung kemarin kurang lebih 300 miliar. Tabungan di akhirat kelak. Kalau dunia, orang pada datang. Pak Menteri, kok hartanya berkurang? Itu pandanganmu. Pandangan kami adalah perspektif kami adalah berbeda dengan Bapak. Harta kami bertambah karena itulah tabungan yang hakiki. Jadi tabungan yang sesungguhnya adalah kalau sedekah. Makanya banyak-banyak sedekah. Kalau jadi pengusaha, kurangi tidur. Kurangi membahas yang tidak penting. Mulut ini dijaga. Hati dijaga, pikiran dijaga, seluruh harus bergerak positif. Ingat, berbisnis, aku tanya, pernah rugi enggak? Angkat tangan, yang pernah rugi. Berbisnis tidak pernah rugi. Jadi merasa rugi yang mana? Ayo, angkat tangannya. Sini, anak muda. Ayo. Anak muda. Berani ke depan. Ya. Nah, ceritakan kapan rugi? Cek, iya. Rugi pertama kita baru bangun CV, perusahaan kami Pak di tahun 2021. Bentuknya rugi baru berapa? CV. Ruginya sekitar 75 juta pada awal-awal pembentukan karena waktu itu kita baru mulai ekspansi dan salahnya tiba-tiba kita baru berdiri langsung ekspansi ke petani karena kita produknya di pertanian. Oke. Dulu S1, S2 kuliah? Masih kuliah Pak. Hah? Masih mahasiswa. Hebat, tepuk tangan. Aku tanya, kalau kuliah bayar SPP? Bayar. Makan? Tentu. Beli baju? Pasti. Terus untuk apa di sana kuliah? Dapat apa? Dapat ilmu. Kalau rugi? Rugi dapat ilmu juga. Lebih tinggi ilmunya itu kalau belajar dari pengalaman daripada kursus membaca teori. Siap. Rugi apa untung? Untung. Dia yang jawab, bukan iya, saya yang jawab. Betul. Berbisnis tidak pernah rugi. Manakala kita rugi kelihatan secara material, tapi kita beruntung dari pengalaman sama petinju.
petinju itu Mike Tyson ini harus pecah dulu. Elias Pikal, saya ketemu, ini telinganya nih, dia pecah gendang telinganya, dia latihan karena pukulan. Kalau Anda mengatakan di saat Anda dipukul ini pecah, mengatakan rugi, di saat itu Anda gagal. Jadi tahu kita di bangku kuliah bayar SPP, benar? Disiplin datang. Kemudian bahkan kedua orang tua menangis untuk bayar SPP. Kita rela. Yang kita dapatkan adalah teori yang sudah dikonstruksi, kita memorize, kita hafal satu-satu. Itu yang kita dapatkan. Tetapi kalau pengalaman dalam tempur di lapangan, bisnis, apakah apa saja mengasah skill, vokasional dan seterusnya, itu tidak terlupakan sampai liang lahat, dan bahkan ini bisa menjadi amal jariah untuk generasi berikutnya. Bapak Ibu, kalau kita posisi masih merintis, dihina, dimaki, ditolak, itu biasa. Karena itu adalah doping untuk seorang pengusaha yang tangguh. Luar biasa. Ingat nak, pengusaha, tolong pelihara adab. Berilmu tanpa beradab, kamu gagal. Beradab tanpa berilmu, masih bisa beruntung. Banyak kisah sukses hanya elementary school, high school, junior high school, Jack Ma, tamat SMA, Einstein, SD. Yang rabun matanya, Richard Branson. Itu kelas 4 SD, dia tidak bisa membaca karena matanya silinder atau apa. Aku baca kisahnya, itu SD, tetapi passionnya luar biasa. Spiritnya luar biasa, daya tempurnya luar biasa. Dalam kamus saya, mengeluh gagal. Biarkan Allah mengangkat derajatmu, dan itu membuat dunia bergetar kalau Allah yang mengangkat derajatmu. Kami ingin mencari 100 yang bisa melompat jadi konglomerat. Caranya kami praktekkan di sini. Oke, kita diskusi. Sini, dua laki-laki. Sini nak, sini. Ini aku praktekkan di upgrade scale up ini gampang. Aku mau diskusi. Yang paling interaktif seperti ini ya. Oke, aku tanya, maju. Apa sekarang bisa nggak naikkan 200 miliar? Bisa, Puang. Gimana caranya? Caranya pertama, kami butuh kapal tangkap. Oke. Kapal tangkap itu dengan satu kapal tangkap dengan kapasitas 30 GT itu bisa mempekerjakan 150 orang. Di mana masalahnya? Kenapa nggak beli? Atau tetap beli? Karena saya belum mampu, Puang. Modal. Modal. Iya. Ini yang salah. Ada yang keliru. Harus saya luruskan. Sukses bukan dari modal. Kalau mau sukses, bangun modal sendiri. Paham? Latih diri Anda mendapatkan modal 1 juta. Kemudian latih berikutnya mendapatkan 2 juta. Dan akumulasi karakter akan cetak nanti triliunan. Saya ulang. Kalau Anda diberi warisan, karakternya tidak dibentuk seperti sekarang, warisan itu akan habis. Coba maaf, lihat anak-anak pejabat atau konglomerat. Biasanya anaknya kesulitan. Kenapa? Tidak ditempa di ombak besar. Ingat, pelaut ulung lahir di ombak besar. Ini bukan aku ajar ya. Maaf, ada aset. Tepuk tangan, luar biasa. Bisa digadai nggak? Ada aset yang bisa Berapa? digadaikan. Kurang lebih bisa tempuh 16 miliar. Harga kapal 1,5. gadai semua itu, Bu. Tidak bisa digadai. Kenapa? Karena saya niatkan untuk yayasan ibu saya. Sudah benar, bagi 2 aja dulu. Nanti ibu dikali 2 lagi. Tidak juga, Puang. Nah. Ini mulia. Ini kasus ini. Mulia. Nah itu mulia. Andai kan bisa minta izin bagi 2, asetnya besok digadai. Kenapa? Maaf. Kenapa? Kalau perlu ada selia anting berlian digadai semua, kasih BRI. Kenapa? Kalau nanti aku bimbing. Terima kasih, Karena kalau ibu tidak lakukan, berarti ibu tidak mau kaya.
Aku buktikan, kami pulang, ini minus 160 miliar, aku suntik 800 miliar. Tidak mau bangkit, aku suntik 1 triliun. Sekarang, dalam waktu 1 tahun sudah balik. Tapi harus yakin bahwa ini berhasil. Dan coba-coba, Bu, jangan dengar gosip, jangan pengaruh orang. Bapak Ibu, jangan pernah mendengar cerita orang. Jangan fokus pada apa yang orang dibicarakan tentang Anda, tapi fokus pada tujuan Anda. Kita bangun ekosistem bisnis. Untuk mengangkat ini gampang. BRI pendekatannya holistik. Maaf, kita nanti bermitra holistik. Caranya adalah ini untuk lompat, ini kaya, untuk lompat menjadi konglomerat. Kakinya ada berapa kakinya Ibu? Di bawah. Ada 8. 8 ini, apa masalahnya 8 ikan kan? Sama ikan. Oke. Kapal Kemudian kakinya ini dicari di mana masalahnya, 8 ini diperkuat untuk melompat ini menjadi 10 negara kembali. Setelah 8 dilacak ini BRI. BRI maaf, modelnya dulu memberikan uang, terserah kalau salah, aku sandra, aku sita asetmu. Mindset itu harus dibongkar karena tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam Sunnah Rasul, nggak ada dalam undang-undang. Bagaimana mesejahterakan orang? Ini kakinya 8 ini dilacak. Inilah bedah bisnis di sini. Dilacak, ini diberi support. Katakanlah 8 cuma 5 yang bisa ambil kredit. Disupport. Yang di bawahnya ada KUR kan 15 triliun. Kemudian ini petaninya disupport. Karena ini nasabahnya Bapak. Kalau Bapak sentuh ke sini saja, itu nggak pernah bangkit. Untuk eksponensial disupport ini 8. Kemudian caranya kapal kan butuh berapa kapal? 2, 3. 30 Puang. 3 berapa? 30. Untuk lompat Iya. besar. Bisa omset berapa kalau 30? Kalau 30 kapal, kami untuk domestik saja bisa mencapai 200 sampai 300 miliar 1 tahun. Stop. Tepuk tangan untuk itu. Luar biasa. Tolong, Pak. Nggak ada gunanya kita ketemu kalau tidak ada yang berubah di sini nanti. Caranya BRI kita betul-betul tuntun sama-sama. Yang beli kapal adalah yang punya kapal 2, 3. Karena pengalaman ruginya tadi yang dianggap rugi itu sudah dapat, ini dibelikan menjadi 4. Paham maksudku? Saya ulangi ya. Yang punya kapal 2 di Bulukumba atau di mana daerahnya? Ada 8 kabupaten Puang. 8 kabupaten, cari yang punya kapal yang biasanya kapalnya 1 atau 3 dijadikan 5. Paham maksudku? Kemudian yang 1 jadikan 2, yang 2 jadikan 3. Ini yang dibina karena sudah punya skill. Paham? Kemudian setelah ini dibina petaninya lagi, ada KUR, tidak ada agunan. Petani ini dibina dan dihitung ini demandnya berapa, kebutuhannya bisa sampai 300 miliar kan. Nah kalau 300 miliar butuh di sini, ini kakinya disesuaikan kapasitasnya 300 miliar bagi 8. Bagi 8 berapa tuh? Kalau 30 bagi 40 miliar 1. 40 miliar 1 berapa ton ikan? Ikan kan? Ikan. Setelah ini kaki paling bawah adalah petaninya. Nah, Kadis Perikanan kita kerjasama, kakinya ini kita angkat. Tahu Pak, ini bisa cetak itu pegawai mungkin bisa 1000 sampai di bawah. 1 orang aja. Inilah tujuan kita bertemu. Apa yang masalah? Kebanyakan masalah kita adalah di metode bayar. Jadi kita harus mempersiapkan modal yang besar dulu untuk menyiapkan dan proses Bayar kemana? Metode bayar ke kami. Dari luar negeri? Iya, Pakai LC? Pernah pakai LC? pernah. Kenapa? Kalau LC bagaimana? Iya. Didiskontokan? Iya Pak. Didiskontokan? Dijual itu LC-nya? Tidak, kami pakai sendiri. Ini gini. Aku pernah bodoh-bodoh dikit begini. Lebih bodoh saya daripada ini. Tolong hubungan luar negeri, nanti kita rapat yang ekspor khusus. Ya. Cari waktu yang ekspor khusus, karena ekspor sama aja menguatkan semua yang lain. Tapi ini contoh, salah satu contohnya adalah BRI harus hadir mengedukasi. Inilah yang kita ketemu. Nanti diskusi dengan BRI-nya, catat masalahnya itu, masalah pembayaran. Tapi yang lain tidak masalah, komunitas tidak masalah. Tidak ada. Makasih. Kita gimana Dek? Bisnis ekspor kemana?
baru 3 negara, Pong. Apa yang diekspor? Komoditi rempah. Apa masalahnya? Pertama alat produksi, yang kedua sama dengan yang saudara tadi. Alat produksi apa? Untuk kapasitas peningkatan produksi. Berapa biayanya? Sekitar di bawah 500. 500 juta? Iya. Pak, Ini nantang ini. Pak, beresin ya. Kalau tidak beresin, kita putus. Iya. Ayo, Benar. situ. Iya. Tuh, iya. Nanti waktu dekat ini. Gimana? Iya. Jadi hari ini yang berbangga itu Bank BRI. Target tahun ini tercapai bagaimana, di Dek? awal Februari. Beri. Luar Sini, biasa. Ijab kabul di sini depan. Ayo sini Pak. Kasih mic dulu deh. Sini deh. Ini jenggok bukan sembarang jenggok. Baiknya kita foto dulu baik, Bang. Supaya tanda jadinya ini Apa? Di mana masalahnya? Masalah aku cari. Aku tidak cari. Saya mau tahu omsetnya dan masalahnya. Di mana masalahnya? Ya, perkenalkan nama saya Rusmadi. Saya penggiat dan produser kakao specialty. Apa? Coklat specialty, Pak. Jadi okay. yang di Sulawesi sekarang kan kita dikenal dengan perusahaan besar dan kita pusat pengolahan komoditi kakao. Tapi berapa omsetnya? masih kecil, Pong. Masih Berapa? kurang lebih 2M per tahun. Sudah bagus. Tahu nggak dulu aku cuma 1.000. Apa masalahnya? Supaya lompat. Jadi sekarang lompat jadi 10M ya? bisa, Pong. Tahu. Mata-mata begini yang gagal. Langsung lihat. Dia tidak yakin pada dirinya. Bapak Ibu, kendalikan batinmu, kendalikan indramu, jangan dikuasai oleh setan. Karena kalau redup matamu dan dijawab tidak menjawab cepat, itu adalah setan sudah masuk. Tahu, kalau ada orang saya tanya, gimana bisa itu naik produksi? 2 kali lipat? Ya kita, sudah ini langsung saya, itu biasa saya copot. Pasti saya copot. Nah, kamu yakin pada dirimu. Tidak ada yang bisa, kamu bisa yakinkan orang kalau kamu yakin pada dirimu. Saya berdiri di sini karena saya tidak pernah ragu pada diriku dan kemampuanku. Beri. Ini dibahas, aku tahu tuh kekuatan, ini dibahas. Kalau kira-kira 2 miliar itu ada, langsung lompat menjadi 10 miliar omsetnya. Bisa, Pak. Sudah yakin? Sudah berapa tahun? Baru jalan 3 tahun, Pak. Ini yang dibikin. Tolong Pak BRI, kita partner betul. Tolong ini dilacak. Ini dilacak ke bawah deh. Ya. Ya, dilacak nanti ke bawah. Ini bisa lompat 10 miliar dari 2 miliar. Ini yang kita lakukan. Pak, aku rugi nanti 1 tahun bergerak kalau tidak ada terjadi delta. Dan aku ingin wakafkan diri untuk saudara-saudaraku. Bukan, maaf, Allah sudah kasih rezeki. Gak ada lagi pikiranku, jangan masukkan politik ya. Jangan. Enggak, jangan mikir macam-macam kita ini bersaudara. Aku merasa berhutang kalau tidak berbuat untuk bangsaku, untuk umat. Itu aja dalam pikiranku. Enggak ada yang lain. Kalau ini kita gerakkan semua kekuatan IKA, Indonesia bisa kita getarkan. Kebijakan Republik ini bisa kita atur. Kalau kita bersama-sama bergerak. Baik, sekali lagi tepuk tangan yang meriah Pak untuk Pak Ketum. Spirit Pak Ketum yang sampaikan pagi ini luar biasa, mekanisme kerja, sistem proses bisnis luar biasa. Untuk itu saya tidak ingin panjang karena waktu Pak Ketum sangat terbatas dan tentunya saya minta kepada teman-teman yang hadir khususnya UMKM ya atau UKM yang memiliki persoalan atau permasalahan bisa menyampaikan melalui pertanyaan dan tolong sampaikan singkat padat ya supaya kesempatan pertama silakan izin Pak Ketum ya. Langsung naik nak. Nama ini mic-nya tolong ya. Naik aja, naik sini. Saya cuma mau meminta kepada pemerintah setempat, misalnya kalau ada kegiatan kayak macam begini kan saya lihat konsumsinya yang brand sudah terkenal. Bagaimana kalau misalnya pihak-pihak ini maksudnya memesan konsumsi ke UMKM. Owner Kopi Sandrego dan Kopi Jagoy. Tagline-nya Pak, 1 yang minum, 2 yang rasakan. Ini sangat luar biasa. 1 yang minum, 2 ini yang khas rasakan. Bulukumba, khas Sulawesi Selatan.
Ini Sandrego Pak dari dulu secara turun temurun ini diakui untuk menambah stamina dan vitalitas. Dan saya kira ini bisa diangkat untuk komoditi ekspor kebanggaan Sulawesi Selatan. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan UMKM madu Muhammad Ridwan. Muhammad Ridwan, Pangkep. Pak. Ya. Saya kebetulan UMKM madu dan kopi khas Tondongkura Pangkep. Yang saya butuhkan, UMKM butuhkan itu adalah sistem pemasarannya yang di dunia digital. Dan yang kami butuhkan sekarang adalah jaringan untuk ekspor. Kami belum tahu sama sekali tentang bagaimana ekspor, bagaimana jaringannya, siapa marketnya, bayarnya, bagaimana, kami belum tahu sama sekali. Makasih, silakan Pak Ketum. Jadi gini, ada 3 hal, kelihatan modal, pasar, dan packaging. Nanti dan digital. Jadi yang mau digital marketing nanti pertemuan khusus aku undang dan gratis, yang bayar adalah AS Foundation. Yang bayar luar biasa, nanti tepuk tangan. tutor-tutor berskala nasional. Pak Alam, terakhir aku pamit, saudaraku, sahabatku, selama kegiatan pelatihan nanti kemudian tutor diundang yang nasional, internasional boleh, nanti AS Foundation itu sedekah kami, infak kami untuk saudara-saudara saya. Kemudian nanti kami yang tanggung semua. Kami ingin saja Sulawesi Selatan ini menjadi contoh di Republik ini, bahkan di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.